suasana bersahaja, penat dalam bekerja terobati seketika. Kopi bak sebuah kata dalam berkarya, hilangkan penat, yuk ngopi, pasti ada solusi. Ngopi helu, ngopi helu, yuk ngopi helu, ngopi helu, ngopi helu, yuk ngopi helu. Ngobrolin apa saja, suasana bersahaja, penat dalam bekerja terobati seketika. Kopi bak sebuah kata dalam berkarya, hilangkan penat, yuk ngopi, pasti ada solusi. Ngopi helu, yuk ngopi helu, ngopi helu, yuk ngopi helu, ngopi helu, yuk ngopi helu, ngopi helu, yuk ngopi helu. Selamat siang, halo apa kabar? Hari ini siang ini kembali lagi saya Rina Ardila dan juga Ada Cacan, sebentar aku agak kaget Rina hari ini. Kenapa? Soalnya aku habis ngebut di jalan. Ngebut, aduh. Iya, aku ngebut di jalan Takut terus banget aku ngebut. sama aku juga kayaknya akan banyak mencari informasi dengan ngopi helu sore Iya, ini. kita akan ngopi helu dulu ya. Yang pasti hadir menjumpai Anda kembali dengan narasumber yang tentunya hari ini inspiratif dong ya tentunya. Hari Nah, ini tuh kelihatan. hari itu suka membuat deg-degan. Deg-degan, saya agak takut Iya. ditilang. Kalau ketemu tuh selalu membuat rasa itu pengen aduh ada apa ya gitu. Iya, aduh. Halo, Hari ini, selamat aduh, datang. ada Bapak, dua-duanya Eko loh. Lo kok bisa? Kebetulan Mas. Ini Eko N, ini Eko H, manggilnya Iya. gimana nih? Tapi ini ada yang lebih tua saya. Apa itu? Berarti saya Ekonya panggilnya lebih tua. Oh, ada lagi. memanggilnya adalah Bapak. Bapak lah yang Bapak. Oke. Kalau Ada Mas Bap- terlalu muda. Aduh, wah. Kita nanti seumuran jatuhnya. Oh iya. Ada Bapak Ibtu Eko Nurmanto dari Kanit Laka Polresta Palangkaraya. Kemudian ada Ibtu Eko Hermawan dari Kanit Kamsel Satlantas Polresta Palangkaraya ya Pak ya. Oke, Boleh tepuk baik. tangan dong. Mohon izin berarti memanggilnya Bapak Eko dan Mas Eko. Loh, Ya, iya apa-apa, biar nggak beda apa-apa. ya. Biar Bapak. beda ya. Oh iya Saya boleh. lebih muda nggak apa-apa dipanggil Ini Mas. sebenarnya nanti jawabannya mudah ini. Apa itu, Mas? Semuanya di Bapak Eko yang sana nanti. Saya ngikut Sama. Mas. Iya. Sama, oke baik. Sebelum baik, kita baik. mulai boleh Bapak sepertinya ini break kerja ya Pak ya. Capek ya, Iya. boleh sambil ngopi dulu Oh, pas iya, sebelum makasih, kita Mbak. ngobrol. Terima Boleh kasih ya. dibuka. Iya, boleh dibuka. Disuguhi kopi. Iya. Mas Cacan belum ada. Sesuai dengan Saya itu ada kopinya tadi di orang make up tadi. Boleh ngopi dulu, Chan. Iya, aku Kamu kan tuh- capek habis ngebut ya? Iya, aku tuh kan capek banget ini belakangan Rin ya. Karena sering jalan-jalan gitu ya kan. Kalau ngopi kayaknya bakal bikin tenang gak sih? Iya dong, Iya, boleh ngopi dulu. Tapi kalau mendengar bahasa ngebut kok kayaknya saya ikut ngeri ya. Aduh. Iya, emang Iya, ngeri, Pak. karena Semuanya memang pasti kalau ngebut itu resikonya cukup tinggi loh Betul, kalau di jalan betul. Iya, raya. betul. Oke. Pak ini gini Pak. Gimana? Iya, kita akan membahas semua ini dengan santai aja ya Pak ya. Iya. Ini kita akan bahas kalau kita ada bapak-bapak dari Lantas nih di sini, tentu saja yang kita akan bahas tentang Keamanan berkendara iya sebenarnya betul ya. sekali. Karena ini kan ada yang peduli, ada yang tidak ya Pak. Maksudnya kan kalau kita di jalan raya itu kan milik bersama, jadi juga harus jaga Keamanan diri kita bersama dan dan juga orang orang lain, lain gitu. gitu. Jangan membahayakan orang. Orang sudah hati-hati nih, kita udah hati-hati naik motor, orang yang nggak hati-hati. Betul, betul, betul. Ya kan, kasihan gitu. Nih Pak, kita akan bahas yang sempat viral dulu ya sama Iya, bapak-bapak iya, ya. Oh yang ini di bandara kemarin? Iya. Oh iya oke oke. Yang tiba-tiba ada balapan liar di jalan bandara, yang mobil nggak tahu apa-apa tiba-tiba ditabrak.
Ini kan sore hari ya Pak? Itu Sore kayaknya hari, sore ya? jam 4 sore. Iya. Jam 4 sore. Dan itu di jalan menuju ke bandara yang itu jelas aksesnya Akses untuk- harusnya tidak boleh dipakai untuk Tidak boleh, sangat dilarang sekali Iya. kalau untuk di jalan raya apapun jenisnya, kalau balapan liar tetap dilarang. Iya. Balapan Jadi liar. kelanjutannya gimana tuh Pak kemarin? Kemarin kalau untuk yang viral kemarin untuk balapan liar yang itu. terjadi di Jalan Adoni Samad daerah bandara ke arah bandara itu dari unit laka kami di Satlantas Polresta Palembang mendapat informasi bahwa ada balapan liar yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yaitu dari mereka pembalap ada yang menabrak sebuah mobil. Nah, kemudian kita tindak lanjuti laporan tersebut, juga yang punya mobil juga melapor ke Oh, melapor kami. ya. Nah, Jadi si korban ini juga iya, ternyata melapor karena mobilnya merasa ditabrak oleh mereka yang kumpul-kumpul balapan liar itu. Kemudian kita datangi ke sana sambil menggali informasi kepada warga masyarakat yang ada di sana. Ya syukur alhamdulillah warga masyarakat sangat membantu kita, memberikan informasi, memberikan saksi menyampaikan bahwa saksi sempat ada yang melihat plat nomornya. Nah, kemudian kita tindak lanjuti dengan plat nomor yang kita temui, kita cari di mana keberadaan alamat pemilik motor itu, dan diamankan. syukur alhamdulillah sebelum 24 jam bisa kita temukan. Jadi diamankan. Apakah Kita- dia anak di bawah umur? Anak di bawah umur, masih umur 16 dan juga putus sekolah. Oke. Oke. Ini kan dilakukan secara sadar dan sepertinya tuh sudah direncanakan ya Pak ya. Artinya video tuh pun juga bagus gitu. Iya, videonya Di awal memang dari sudah start sampai tiba-tiba juga menabrak. kelihatan. Setelah kita minta keterangan atau mengambil interogasi dari pelaku yang balapan liar, memang mengatakan bahwa balapan liar yang dilaksanakan di sana hanya iseng-iseng. Jadi mereka datang kumpul-kumpul, kemudian gengsi aja berarti, balapan Pak. kayak gitu. Kalau iseng-iseng tapi tiap sore ini Iya apa kok tiap sore iseng-iseng? ada, Ya. selalu ada loh Pak tiap Padahal sore. kita juga sudah melaksanakan patroli sesuai dengan jam-jam tertentu, ya jam-jam rawan-rawan balapan liar. Tapi kan mereka lebih mengamati pergerakan polisi yang Iya, patroli, mereka ya kan? lebih ini lagi. Dan iya makanya Nunggu itu. lengahnya. Ini nunggu lengah. Ya pada saat itu ya syukur dari pembalap itu sendiri atau balap yang melakukan balapan liar tidak mengalami luka yang serius, hanya lecet-lecet Tapi aja. motornya juga kayaknya rusak ya. Motornya mengalami kerusakan, mobilnya juga kerusakan, tapi kerusakan nggak seininya. Tapi tetap harus ganti ya, rugi kan Tapi Pak. merugikan orang lain Nah, tetap kita sini. tetap Iya. kita bawa ke Polresta ya, ke Satlantas sana, karena anak masih di bawah umur, kita temukan dari kedua belah pihak. Jadi itu biasanya Pak kalau dari lantas itu kan anak di bawah umur ya Pak. Jadi ini harus ada tanggung jawab dari orang tuanya juga. Apakah orang tuanya dipanggil juga ke Tetap, Polres? karena kalau anak masih di bawah umur kan masih tanggung jawab orang Betul, tua. Tetap kita hubungi orang tuanya. Jadi orang tuanya kemarin juga tahu ya Iya anaknya sudah tahu, kita begitu. kasih tahu. Nah, Dan tidak kemudian- boleh lagi bawa motor dulu sebelum Ya karena punya memang SIM ya. memang belum saatnya umurnya untuk juga. memiliki SIM karena umurnya masih 16 tahun. Iya, Oh, tapi iya. Seumuran saya berarti. Oh, masa sih? Iya. Enggak, dia masa kamu 16 tahun? 16 tahun lebih. 16 tahun lalu, 16 Dia- tahun Pak maksudnya. Dia eranya Pamada, Pak. Nah, itu Loh, Pamada berapa ya. tahun yang lalu ya? Kok kamu buka jujur Satu sih? dekade Iya, yang kan- lalu iya, mungkin ya. satu dekade. Lebih Pak, 2 dekade. Dua dekade sekali. Adik-adik di rumah harus tahu ya. Jadi saya juga pernah ditilang sama Pamada. Oh kita anak sekolah yang sama ya? Iya, tapi saya bukan karena balapan ya, karena nggak pakai helm. Iya. Nah, kalau di era saya dulu, Pak, kita kena tilang nih, motor kan ditahan ya. Iya. Itu kan kita ya ampun takutnya minta ampun ya. Gugupnya tuh Takut- kayak ketemu pacar pertama gitu Mas Bukan, Sering. karena kan habis ini yang berurusan sama Pak Polisi Orang ini kan tua. ada orang tua. Iya, Mereka yang akan ambil motor, mereka yang ke kantor polisi. Kan kita tuh takutnya gimana gitu. Iya. Tapi kan anak sekarang tuh santai banget Iya. ya. Makanya dari kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Palangkaraya memberikan edukasi juga kepada pihak orang tua, kan tidak menutup kemungkinan anak-anak di bawah umur juga mengalami kecelakaan lalu Iya, lintas. Betul. Jadi tetap kita rangkul orang tua. Oke. Jadi jangan salah memberikan kasih sayang kepada anak, tapi malah Mencelakakan. bisa mencelakakan. Contohnya misalnya anaknya masih umur 15 tahun, dengan kasih sayang yang aduh anak saya ini karena nilainya bagus terus dibelikan motor. Hadiah Nah, reward hadiah dari motor saya kira prestasi. hal-hal seperti itu tolong Jangan dulu ya, Pak, ditunggu dulu sampai anaknya bisa insya Allah. Usia-usia seperti itu kan kalau pengawasan kita tidak melekat atau kurang bisa memberikan pengertian kan jiwa Salah labilnya juga ya, mengikuti lingkungan yang di sekelilingnya. Oke.
Bapak mohon izin, dari banyaknya kasus yang terjadi, ini kan tidak hanya sekali kemarin yang viral baru saja, itu kan udah dari Udah zaman sering dulu, dari banget, zaman dari kita zaman saya, bahkan ya. Pak, iya. Ini sebenarnya tuh penyebab kebanyakan utamanya dari anak-anak yang ada di lapangan untuk balap liar ini apa sebenarnya Pak? Kalau Apa dari sih yang mereka cari kacamata sebenarnya? Itu kalau kita lihat dari anak-anak itu karena mereka banyak juga yang melihat karena situasi dunia kita kan teknologi maju bisa melihat dari YouTube ikut-ikutan juga begitu. Ada kumpulan-kumpulan motor mungkin dengan 1 orang 2 orang yuk kita ke sana jalan. Nah dengan pemikiran yang masih labil mungkin mereka akan mencoba-coba kayak apa kalau kita tes motor kita dan sebagainya itu tanpa pengawasan dari orang tua, bahwa anaknya kalau pamit ya berangkat Cuman jalan-jalan gitu papa atau mama saya mau jalan-jalan mau ke masjid, tapi kenyataannya memang larinya ke arah sana. bandara. Tapi gitu. kenapa selalu di area bandara gitu Pak? Dapat nggak sih jawabannya? Ini kan sudah bertahun-tahun ya dari di era kita dulu, dari zaman subuh-subuh bulan puasa ya, habis selesai itu pasti di subuhan di bandara tuh rame pasti Karena balapan faktornya liar. begini, kenapa kok banyak di bandara? Kan kalau mereka melaksanakan balapan liar kan sebenarnya ambisi mereka kan harus ada yang nonton. Oke. Nah, sementara masyarakat Kota Palangkaraya banyak juga yang menuju ke arah bandara sore melihat pesawat yang naik dan turun. Iya. Nah, dengan adanya seperti itu, terus mereka kumpul-kumpul kan otomatis yang Mencari mereka perhatian ya, Pak, ya. perhatian ke mereka ditonton, apalagi sampai ditepuk-tepuk tangan dan sebagainya, itu malah jadi. makin Maka tapi berapi-api. jam-jam itu sudah kita selalu pantau, selalu kita awasi melaksanakan patroli ke sana. Iya, tapi memang di sana memang sangat apa ya, ibaratnya mendukung untuk jalannya. Maaf Tapi nih Pak ya, bahaya juga. lurus gitu kan, Iya. jalannya Mulus lebar, gitu ya, terus jalannya mulus. terlihat dari kiri kanan gitu. Tapi kan mobil-mobil yang menuju bandara juga kan kecepatannya kencang Iya, juga ya Pak ya. iya. Maksudnya ini kan berbahaya juga Iya, sebenarnya. betul. Iya. Startnya sampai nutup jalan itu mereka semua Udah kan setting mereka itu. sudah disetting Iya, gitu. iya. Maksudnya dan itu kemarin kan berbahaya banget, mobilnya lagi jalan santai nggak tahu apa-apa Dar, tabrak gitu. Ya, tapi dengan apa yang sudah kita upayakan kemarin, kita juga sampaikan ke media sosial juga, media ini bahwa apa yang mereka lakukan itu ada sanksi. Jadi tetap kita kenakan Walaupun sanksi. di bawah umur tetap ada sanksinya Pak. Ada sanksinya tetap. Tapi kan itu kan kalau istilahnya kan masih di bawah umur tetap pengawasan orang tua, ya kan. Tapi sanksi yang kita sampaikan tetap ada sanksi tentang pelanggaran lalu lintasnya yang harus dipenuhi, pelanggaran sanksi apa yang harus disampaikan nanti tetap kita sampaikan ke pelaku. Jadi bukan balapan berarti liar. karena di bawah umur kemudian dia Dimaafkan. aja gitu, damai Karena itu aja. sangat meresahkan sekali. Iya. Betul. Ya, jadi betul. kita harus seperti itu, kita harus tegas kepada mereka yang melaksanakan balapan liar bahwa balapan liar memang dampaknya ke masyarakat itu sangat ini Iya, sekali iya, ya, meresahkan masyarakat dengan bunyi-bunyi knalpot yang Aduh, mungkin iya, mengganggu benar-benar. di Blong ya, Pak, ya? sekelilingnya, Knalpot blong terus itu, kemudian membahayakan pengguna jalan lain juga. Yang kedua juga menghambat arus lalu lintas yang ada di situ. Bapak izin, mohon maaf kalau berbicara masalah tanggung jawab, ini sebenarnya adalah tanggung jawab siapa? Dari pihak kepolisian yang menjaga atau mengatur jalan kah? Dari pihak keluarga yang Yang lebih seharusnya tidak aman memberikan gitu? Atau dari fasilitas itu dulu. sekolah? Ini kan kita mencari ini Pak, Nah, ini mungkin sumber seperti apa kira-kira? Pak Kanit Kamsel nih yang bisa menjelaskan karena memang Gimana? Pak Eko yang satunya lagi Mas ya. Eko ini memang gaweannya memberikan edukasi, sosialisasi, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan umum dan sebagainya Iya. tentang Boleh. masalah lalu lintas. Mas Eko gimana nih? Tanggung jawab siapa ini kira-kira? Mas Acan ya. Iya saya betul. Jangan saya Pak. Mbak Dina. Iya. Mbak Dina ya. Iya. Jadi begini Mas, pada prinsipnya ya, kita tidak membebani suatu permasalahan yang dialami remaja ini pada salah satu Pihak ya. pihak saja. Oke. Tapi kalau kita merasa bertanggung jawab semua Pak ya, Mas Acan, Mbak Rina, dari keluarga kalau berada di rumah berarti lingkungan keluarga. Iya. Betul. Dari sini kita harus peran orang tua Betul. ya sangat mendukung ya dalam keluarga ya. Jangan ibaratnya orang tua taunya penghasilan di rumah aja, kalau sudah ini pasrahkan semua, kalau di sekolah sama guru aja, itu urusan guru, tidak seperti itu ya. Tapi menjadi kewajiban kita bersama ya, apalagi orang tua ya Mbak. Harus care, peduli ya. Paling tidak minimal ya pantauan anak dalam 1 kali 24 jam apa kegiatan dia, di mana, bersama Teman-temannya siapa. siapa aja. Sekali-kali pantau. Iya. Iya. Jangan percaya ya, pamit kerja bersama, belajar, menyelesaikan soal. Nggak taunya ngumpul di mana? Iya, Bandara di dicek. bandara. Sekali-sekali pantau dicek.
Kemudian peran guru sebatas di sekolah. Oke. Tapi ya tidak semata-mata itu kita pasrahkan guru di sekolah, ruang lingkup untuk sekolah harus guru. Tapi ya semua bersinergi ya, orang tua, guru, dan kemudian di jalan ada kami tentunya Mbak ya. Iya. Secara preemptif, secara masif, terus-terusan Mbak ya. Sekarang nanti kita masuk dari lini mulai dari sedini mungkin ya. Dari TK, SD, SMP, walaupun tidak pendidikan formal kita masuk memberikan edukasi ya Mas tentang keselamatan di jalan itu bentuknya apa sih? Oke. Harus berbuat apa sih kita di jalan? Kita terus Mas secara masif ya melalui ya namanya kita ada program Dikmas ya pendidikan masyarakat baik ya masyarakat yang berpendidikan non formal maupun formal semua kita masuk Mas. Melalui edukasi kita harap menjadi tanggung jawab di jalan tidak terbebani dalam satu Manapun ya. pihak aja. Jadi semua ikut sama-sama berperan ya. aktif. Mari kita sama-sama. Kalau ini merasa sayang dengan anak kita, generasi muda kita semuanya ya, mari kita sama-sama mencoba sama-sama mengawasi. Iya. Ya ibaratnya jadi guru di rumah lah, jadi polisi di rumah, jadi polisi di sekolah, sama-sama kita. Sehingga terpantau perkembangan anak nih, apa sih yang dilakukan ya. Jangan-jangan dia berbohong ada. Perlu sekali-kali sebagai orang tua. Cara Jadi itu Mas harus Cacan. diikutin aja diam-diam. Kita jadi intel. Ya sekali-kali Mas. Nah, biar itu kita harus jadi intel. Iya, mungkin Iya. Mas Cacan waktu dulu merasa pernah digitukan. Kamu Masa pernah gitu? sepeda dulu Percaya sepeda atau aja. enggak? Iya, kira-kira. Sepeda motor. Iya, saya rasa Kamu itu balapan Mbak kan? ya. Iya. Jadi kita merasa bertanggung jawab semua. Nah, memang dari segi teknis hukum memang kita tapi secara fungsi sosial Iya. kita masyarakat mari kita sama-sama mempunyai peran dan tanggung jawab. Kita sayang pada anak generasi muda kita selamatkan bersama-sama. Jadi bersinergi. Untuk keselamatannya juga Pak ya. Dan Iya, adik-adik ini benar. juga harus peduli sama dirinya sendiri Benar ya. itu, Mbak, yang paling tidak. Juga harus sayang sama diri sendiri. Gimana kalau nanti tiba-tiba jatuh, Nah, ada yang luka atau ada yang cedera kan kita hari apes nggak ada di kalender ya. Iya, jangan dibahas dong. Oh, Baru enggak. aja. Lo baru apes juga ya. Saya baru juga kemarin. Dia baru Minimal apes kan juga. bisa dicegah. Mbak. Iya. Tapi berbicara masalah, kita kan tadi adalah pihak-pihak yang terkait ya. Sekarang kita dari anaknya sendiri atau boleh dari anggaplah pelakunya lebih mudah bahasnya gitu. Ada perasaan kurang memahami tentang kebutuhan kita sebagai pengguna jalan dan kebutuhan orang lain. Nah, cara membangun ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Kan ada sosialisasi, ada Benar, Dikmas Mas. tadi. Ya. Nah ini gimana nih? Mas Tentang Cacan. kesadarannya. Kita memang membangun mindset supaya sadar itu susah Mas ya. Iya, Iya. Seperti enggak kita perbandingan sebelum kita bicara lalu lintas. Sekolah aja, bangun pagi jangan bolos ya, nanti tertib pasti ada aja Ada yang satu dua melanggar, orang. ya. Betul. "Ah, saya pengen bolos, saya akan terlambat seperti itu. Ya, tapi kita secara bertahap Mas ya mengedukasi dengan bahasa verbal yang mudah aja lah. Iya. Kita ambil contoh, masukan. Intinya apa? Keselamatan dulu. Keselamatan itu apa sih? Inti dari situ. Berarti kita berangkat dari rumah ke sekolah. Kemudian kita balik dari sekolah ke rumah lagi. Tidak terjadi apa-apa, selamat. Itulah inti keselamatan. Iya. Baru kita masuk poinnya lagi. Gimana cara selamat itu? Iya. Nah, paling tidak apa? Edukasi sedini mungkin. Naik motor apa sih motor supaya tidak bahaya? Satu, harus apa? Laik teknis persyaratan jalan harus dikuasai dulu. Motor yang berselamatan gimana? Paling enggak semua fungsi dari mekanisme motor seperti rem, Mbak, ya. Iya. Lampu bekerja dengan Lampu semakin sen, ya. sen, sen, sen ke kanan belok lamari. kiri Pak. Nah, itu Mbak, bahaya itu. Mbak, bahaya itu, Mbak. Ya, itu dari segi motor dulu. Pengetahuan itu kita kuasai diberikan pada ya adik-adik ya. Ibaratnya kita rata-rata yang mencari jati diri ini harus keren, harus berbuat seperti ini ya. Iya, iya. Perlu pengakuan Pak ya. Ya, pengakuan saya keren harus setelah berbuat seperti mungkin kasus yang kemarin yang Iya, viral iya. itu. Ternyata dia nggak Saya keren ya. keren, soalnya jadi hero, ternyata jadi troublemaker. Jadi ya, seperti Ternyata itulah. orang tuanya dipanggil polisi. Nah, itu. Kemudian dari segi kendaraan, dari kelengkapan diri kita sendiri. Iya. Pastikan kita ngendarai dalam keadaan sehat dulu ya. Iya. Sakit, kurang fit, dipaksakan diri, pasti efeknya nanti kita di jalan pasti Tidak fokus tidak juga. fokus. Ngantuk gitu ya. Ngantuk bisa karena kita sakit kan Mas. Karena habis teman-teman. minum obat Ngantuk, ya. minum obat ya tahu tidak konsentrasi jatuh sendiri atau yang lebih parah menabrak orang lain. Betul. Kemudian alat safety yang harus kita gunakan apa? Misalnya naik motor harus keluar harus pakai helm. Helm. Gunakanlah helm. Minimal pengetahuan yang dasar seperti ini ya, kalau adik-adik semua saya rasa bukan jadi apa ya ibaratnya
pengetahuan minimal berkeselamatan pengendara itu kalau sudah menjadi kebutuhan ya, bukan karena takut karena diawasi, beda Mbak. Iya. Karena Karena takut kesadaran diawasi sendiri. kalau nggak ada polisi nggak pakai Sembarangan. helm, Iya, nggak iya, apa-apa. iya. Cuma kalau jadi kebutuhan ada polisi atau tidak ada pengawasan karena dia merasa sayang diri, oh saya pakai helm, oh merasa saya sayang diri sendiri, kita akan merubah mindset yang Iya. seperti itu Mas. Oke. Jadi melalui bertahap, kalau semua sudah sadar mindset bahwa keselamatan itu milik saya diri sendiri, mulai dari sendiri tanpa disuruh pun akan Iya, berjalan. pasti akan berjalan. Mulai dari pakai helm, tidak melanggar rambu karena merasa kebutuhan bagi Iya, diri saya. tidak melawan arus Saya ya, Pak. tidak memenuhi ini akan bahaya buat saya tidak selamat. Jadi tidak perlu diubur-ubur lagi, tidak perlu dijagain. Jadi terbantu Karena ada tugas kesadarannya kami. sendiri. Iya, betul. Maka dari itu secara bertahap kita adakan edukasi, pemahaman secara basic aja lalu lintas. Kalau situ semua sadar, mengubah pola pikir mindset mereka, saya rasa berjalan. Saya keluar harus selamat, saya pulang harus selamat. Iya. Gimana caranya? Seperti itu Mas. Nggak perlu harus kena tilang dulu Pak ya? Nggak perlu. Kalau saya kena tilang dulu. Saya nggak pakai helm, itu SMP Siap. loh ya. Itu, Iya, iya. SMA itu nggak pakai helm. Itu 20 tahun lalu ya Ren ya? 20 tahun yang lalu. Pokoknya tahun yang lalu ya. itu eranya Pak Mada tuh sampai sekarang saya ingat Siap, banget. Jadi iya, saya siap, sekarang siap, kalau siap. mau apa-apa tuh takut gitu, bukannya Siap. takut. Akhirnya lama-lama kan kita mikir nggak pakai helm dekat aja gitu alasannya. Nah. Loh, Tapi yang gini kan namanya bedanya gini Mbak. Heeh. Karena kan ada traumatik karena takut dengan petugas kan beda. Betul, betul. Dengan Iya. traumatik karena saya takut jatuh Takut celaka. jatuh. Nah, itu kan beda. Kecelakaan saya pernah juga Pak. Nah, itu saya itu pernah mindset juga. kita karena celaka, diri saya yang sakit pasti kan berbeda. Saya otomatis pengalaman mengajarkan lalu guru yang terbaik bagi Iya, kita. betul. Nah, itu beda Mbak. Mungkin ya. adik-adik yang sekarang juga lagi iya. dalam proses itu ya. Iya, mudah-mudahan. Kalau sekarang tuh kita pakai helm, alasannya kalau nggak pakai helm dekat aja gitu. Yang namanya jatuh kan nggak kenal dekat Iya. atau Wah, jauh iya, ya. Mbak, betul. Namanya ya, apes sih bilang nih ya, tadi nggak kan. ada di- Tapi kan bisa dicegah apa sih itu? Iya. Nah. Yang penting kita mulai mengamankan diri kita sendiri dulu. Bener Mas. Dan Dan tentang apa ya? Tentang kita peduli terhadap orang lain gitu. Iya. Ini sama Pak, tadi Bapak Iya. membahas masalah penggunaan helm dan lain-lain tuh. Marka jalan itu juga penting ya Pak. Nah, ya? Penting. ini adalah orang yang sering sekali protes tentang marka jalan ya. Iya. Coba keluhannya disampaikan ke Keluhannya bapaknya gimana, gimana? Mas? Mumpung ada bapaknya. Ini paling mudah RTA Milono. Siap. Di mana? Di mana saja di jalur Iya, itu? oke. Kan ada 3 jalur, jalur Iya, cepat, betul, betul. kanan, Siap. tengah, sedang, kiri adalah kendaraan bermotor Iya, gitu. ada 3 lajur. Tapi kenapa harus ada motor di jalur 3 sementara dia belum putar balik, belum ini? Kenapa itu Pak? Ini di mana? Kadang nih tuh salah kamu? jalur kiri Ya. itu juga buat parkir, Pak. Ya seperti kita beri gambaran ya. Iya. Sebetulnya ya, Mas, kalau kita memberi atau mencoba sesuatu, gunakan paling nggak minimal baca petunjuk buku penggunaannya dulu. Nah, Itu sebetulnya. Sebelum kita pakai motor, sebelum kita turun jalan, sebelumnya kita edukasi diri kita sendiri. Belajar dulu ya, Nah, Pak ya. tentang aturan di jalan gimana ya. Iya, iya. Sebetulnya kalau untuk era sekarang itu zaman sudah terbuka sekali. Iya, Dunia dalam genggaman. iya. Mas cari alamat mana? Nyari produk apa? Ada semua. Termasuk undang-undang lalu lintas tinggal pencet Cari Bah, aja ya, Google Pak ya. ya, di Bah, Google ya Google. ada. Pelajari dulu lah pelajari minimal. minimal sebelum kita seperti kita beli helikopter Mbak, Iya, atau iya, iya. pesawat. Amin, amin, amin. Nah, amin. misalnya kan, Oh, iya. sebelum kita menggunakan pasti buku manualnya, Iya. Betul. gimana cara Manual buku, menggunakan, iya. begini caranya, seperti hal seperti itu. Jadi sebelum turun ke jalan, alangkah baik diimbangi dengan pengetahuan kita tentang lalu lintas, Iya. apa lajur, apa rambu ini. Nah, sebanyak ini yang kita tahu hanya mengendarai, tahu, tapi sebatas tahu-tahuan aja, tidak Terus di jalan benar-benar. suka-suka aja ya, Nah, Pak ya. sebetulnya pembagian lajur kalau ada aturan jelas. Kiri untuk sepeda motor Ya. atau jalur lambat, tengah untuk kecepatan sedang, untuk kanan untuk berbelok atau untuk Mendahului. cepat. Betul. Sih kita gampang-gampang aja simpel sebetulnya. Iya. Nggak usah baca sedetail baca iya, bahasa iya, hukum kan susah ya Mas Iya, ya. Tapi kan kita baca pengetahuan seperti rambu, potong rambu. Kita lihat gambarnya, bedakan warnanya, ya kan bisa. Ya, iya. gambar garis-garis putih orang jalan berarti. Betul. Oh, Kalau berarti garisnya panjang lurus jangan jangan Ya. apa? Iya. Jangan menyalip gitu Nah, ya. itu kan tidak terputus berarti dilarang mendahului tetaplah Betul. pada lajur. Ini sudah diajarkan dari TK-TK padahal Pak ya. Sebetulnya beginner dari tingkat SD Udah dari TK maka udah sosialisasi diperkenalkan. dari tingkat TK, SD, SMP pengenalan rambut secara masif pun sudah. Tergantung diri lagi masing-masing individu kembali. Tapi Bapak tahu nggak Pak, sosialisasi paling tingkat tinggi yang paling bisa mengingatkan orang tua itu siapa Pak? Apa itu? Anak-anak TK yang habis ketemu bapak-bapak terus nyampein ke bapaknya, Gimana? Papa nggak boleh lewat sini, Mama ini kan harusnya begini. Iya, anak-anak Itu kecil. tingkat tinggi itu sumpah. Anak-anak Iya. kecil kayak anak saya aja, anak saya kan baru mau 3 tahun nih Pak. Dia saya ajak keluar komplek, dia nggak pakai helm.
Mami nggak pakai helm, nanti tangkap polisi dia gitu. Iya kayak gitu. Tuh anak-anak kecil itu nempel gitu di otaknya dia ketika kita Ya, ngajarin. jangan nempel gini Mbak. Satu, ya kalau kamu nakal ditangkap Pak Polisi, ketemu Pak Polisi jadi lari. Nah jangan seperti itu. Kebalik ya, itu kebalik. Nah, itu. Jadi Jadi dia kalau ingat ketemu pakai helm sekali, dulu, karena kalau kita lagi sosialisasi masuk TK ada yang takut. Oh ada. Oh, Ya iya. karena Oh, mungkin pasti ditakut-takutin sama orang kamu tuanya bandel ada. nakal, nanti tak Nanti panggilkan Mami mau lapor polisi. Nah, Nanti lapor polisi ya. Ya, anaknya nggak mau mandi, nggak mau Nah, makan. ditakut-takutin, Ada aduh, polisi, Pak ada Polisi. polisi. Ya, akhirnya traumatik sudah gede, Akhirnya. melihat polisi lari dia. Salah siapa nih Mas? Salah polisi apa salah Nah, mamanya? bukan ini? salah siapa-siapa. Salah cara memberikan. Salah cara informasinya. edukasinya. Kan seperti itu Mbak, kan edukasi anak seorang TK bisa melarang orang ya pakai helm keluar. Iya, kan dia jadi ingat gitu. Dia Mungkin ternyata harus pakai helm kalau keluar. mungkin lebih kepada cara ya. Ya, metode cara ya. Ya, pakai helm biar aman di jalan. Mungkin seperti itu Iya, harus iya. bahasanya Iya, ya. Biar kalau jatuh itu nggak luka atau segala macam. Iya, gitu jadi ya. mungkin lebih kembali ke diri kita. Iya. Tapi mencari kesadaran dan menyadarkan tuh memang adalah PR besar ya, Mas Eko ya. Besar Mas. Seperti kita tiap pagi kan ada orang tua yang antar anaknya Iya. ke sekolah tingkat SMP, SD Iya, kan. iya. Banyak juga yang kita temui nggak pakai helm, nggak apa-apa nak, tapi tetap kita hentikan ya. Terus kita berikan edukasi kepada orang tua, masa bapaknya sendiri yang mau selamat, anaknya nggak dikasih. gitu ya. Nah seperti itu. Akhirnya Egois. beberapa kita evaluasi, ya syukur alhamdulillah mereka anak-anak dengan kesadaran sendiri kalau mau dibonceng, kalau nggak ada Pakai helm nggak mau dia. Oh, Saya harus cari helm dulu. Seperti Padahal itu. harga helm sekarang murah loh ya. Iya. Cuma 55.000 juga udah bagus gitu ya. Betul. Helm buat anak-anak. Jadi kita nanti akan lanjut lagi untuk ngobrol bersama bapak-bapak dari Alantas tentang keselamatan berkendara. Ya, Ya. dan ini semakin menarik karena kesininya itu tidak hanya mematuhi memakai atau menggunakan jalan, tapi tentang kitanya sendiri nih. Iya. Dan ini ternyata dekat banget sama diri kita sendiri, Betul. bukan hanya jalan aja. Oke, Iya. kita ngopi helu bagaimana boleh? Ini semakin Sembari keren kami saya. sambil ngopi-ngopi helu. Iya. Ini persembahan dari Cia. Setelah itu kita iklan dan kita akan balik lagi. Ayo Cia. Aku di sini padamu, sekali lagi padamu ku bawakan rindu yang kau pesan utuh. Aku di sini untukmu, sekali lagi untukmu, percayalah. Tak perlu lagi kau gundah, pun aku merasakan getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu, pun aku merasakan getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu, kepadamu. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan.
agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. The boat's wake creates a ripple effect, echoing the passage of time through these waters, connecting the banks of the river and linking the past with the present. Indulge your senses in the exquisite flavors of traditional Indonesian cuisine with Soto Manggala, a culinary masterpiece that takes you on a journey through rich and aromatic delights. Soto Manggala encapsulates the warmth and hospitality of Indonesian culture. Balik lagi di Ngopi Helu ya, dan kita akan lanjut lagi obrolan kita hari ini tentang keselamatan berkendara. Betul, karena keselamatan berkendara itu tidak muncul dari orang lain tapi dari diri kita. Iya betul, harus ada kesadaran diri sendiri ya. Ini selain yang kemarin viral tentang balapan-balapan, nih ada juga yang mengganggu ya. Apa tuh? Suara-suara knalpot itu loh. Apa sih namanya sebutannya? Mohon Knalpot maaf. brong ya. Kalau bahasa Mbak itu kenalnya. Kalau bahasa secara kita knalpot yang tidak memenuhi syarat spesifikasi teknis. Oke. Tapi Panjang ya, bahasa Pak, ya? slang Bahasa brong. brong ya. Yang suaranya ngomong gitu ya. Oh bukan knalpot geber ya? Iya. Geber tuh kalau Geber itu Suaranya aktivitas. sangat mengganggu. Sebenarnya Betul. dari sepeda motor sendiri itu di Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 itu sudah diatur tentang kelengkapan teknisnya. Itu mulai dari setang, lampu, rem, Spion sampai gitu. spion dan semuanya termasuk knalpot. Knalpot. Nah, kalau jadi dari banyak mereka kalangan-kalangan muda karena banyaknya jenis modifikasi, mungkin dengan menggantikan knalpot dengan lubang yang lebih besar, mungkin kecepatannya akan bertambah. Itu sangat Sebenarnya enggak ya Pak ya? sebenarnya kalau kita lihat kecepatan sama knalpot. Enggak sama sekali. Mesin malah. Malah nah tuh kan baru saya ngomong. bukan kecepatan yang tambah ya kan, tambah Masalahnya masalah di mesinnya sih. Iya betul. Iya, itu tuh kayak kalian terus ingat ya, Tuhan itu memberikan gendang telinga bukan cuma buat kalian aja. Secukupnya aja. Jangan ditambahin bebannya bisa. Saya baru lihat berapa minggu yang lalu ya, saya lihat itu ketika ada yang pakai knalpot brong di lampu merah benar-benar langsung diberhentiin sama Pak Polisi. Iya, karena Saya memang benar lihat. untuk knalpot brong ini memang perintah dari pimpinan kita ya, dari bahwa knalpot brong ini sudah banyak sekali membuat resah masyarakat, betul. banyak yang mengatakan terlalu bising, mengganggu Iya. mengganggu ketentraman mereka di jalan kan. Maka kita upayakan sementara ini untuk Satuan Lalu Lintas Polres Palangkaraya ini masih memberikan edukasi, memberikan penyampaian bahwa knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis itu memang dilarang dan harus dilepas. Dan tindakan-tindakan upaya kita yang dini, kalau kita menemukan kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot brong, akan kita berikan edukasi untuk diganti dengan sesuai standar kendaraan bermotor. Sepertinya mereka mau mulai menambah koleksi di depan pos polisi yang di Iya. modern itu, Pak. Di koleksi ya, mau dijadiin apa? Salah satu upaya kita. Jadi Oke. nanti akan Iya, kita iya. tunjukkan kepada mereka bahwa knalpot ini memang tidak layak dipakai untuk berkendara di jalan raya dan tidak layak dipasang untuk di kendaraan yang memang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis tadi. Pak Eko, mohon izin, saya mohon banget ini gimana cara knalpot brong kurang-kurang di Palangkaraya, Pak. Kita kan kerjaan udah berat ya, Pak ya. Iya. Mau Tiba-tiba istirahat deret gitu, Bro. gitu. Apalagi buat saya ya Pak, waktu anak saya masih bayi nih, kan nidurin bayi Iya. ya, capek, udah anaknya tidur tiba-tiba Tapi sementara gitu. ini dari kami memang anti-intinya. Ya
kalau secara pengamatan kami memang ada sebagian mereka yang masih menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasinya itu di daerah-daerah pinggiran, contohnya di Jalan Bukit Keminting, ya kan. Terus kemudian di Murjani, pokoknya pinggir-pinggiran, terus kemudian di arah Padu Seberang, ya kan, di seputar Raja Wali. Tapi tetap kalau kita pada saat melaksanakan patroli kita menemukan itu akan kita Langsung hentikan. ditindak ya, Pak? Nanti kalau ini ya kita berikan edukasi supaya dilepas knalpotnya, diganti dengan yang baru dengan memberikan surat pernyataan bahwa tidak akan menggunakan bahwa knalpot yang tidak sesuai itu diserahkan ke kami untuk tidak dipakai lagi. Oh, jadi mereka akan lepas ganti dengan yang standar, kemudian knalpot brongnya diserahkan secara sadar, secara ikhlas diserahkan ke kami. Nanti mungkin dari kami akan memberikan, mungkin akan kita buat seperti untuk monumen ya, untuk mengenang bahwa knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi ini sangat meresahkan masyarakat, dampaknya sangat besar sekali. Mungkin dengan mengendarai kendaraan yang menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi pasti akan memacu harus kenceng. Nah, kenceng itu sangat membahayakan seperti Mas Caca tadi kan. Padahal berangkat sini ngebut. Nah, padahal resikonya ngebut kan. Pak Eko. Resikonya kan sangat kan. Itu resikonya tinggi, Chan. Iya tuh dengerin makanya Rin. Itu memang sangat mengganggu banget ya, Pak. Kita kan nggak tahu ada orang sakit atau ada orang di mana gitu, terus lewat aja dengan mudahnya dengan knalpot brong itu ya kan, kayak nggak ada dosanya aja di situ. Pak Eko ini untuk edukasinya bukan langsung di jalan, tapi sampai ke bengkel-bengkel menyampaikan bahwa kalau ada orang yang mau ganti gas ini, ya gimana upayanya supaya dilarang. Dan kemudian knalpot yang tidak sesuai, tolong tidak dijual belikan ya Pak Eka. Mungkin gitu bisa disampaikan. Sampai ke bengkel-bengkel juga Pak ya. Sebenarnya berarti kalau ini tuh kita sadarnya bersama ya, Pak Eko, Mas Eko gitu, bahwa knalpot sendiri pun adalah dijual dengan sadar, dibeli dengan sadar, itu kan sebenarnya bisa membantu mengurangi dari kita sendiri gitu. Bener. Iya nggak sih Pak? Ngapain sih gitu? Maksudnya kita beli, kita pasang nih knalpot brong. Ngapain? Nanti kan ujung-ujungnya diserahkan ke Pak Polisi. Iya, malah bikin panik di jalan sendiri. Rugi kan malah. Mending buat makan ya kan. Ini masih tahap edukasi ya, masih tahap istilahnya teguran secara simpatik. Mungkin nanti ke depannya kalau memang kita perlukan tindakan untuk melaksanakan tilang, ya kita tilang sesuai dengan pelanggaran yang ada, karena di Undang-Undang Lalu Lintas sendiri bahwa penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi ada pasalnya. Ada pasalnya Pak ya? Itu pasalnya itu kalau nggak salah bisa dikenakan denda tilang kalau sebesar 250 ya Pak Eko ya. Kalau untuk knalpot berarti nggak bisa main-main, jangan dianggap remeh ya. Cuman karena knalpot aja, ternyata itu ada undang-undangnya juga. Iya, itu diatur itu. Kalau nggak salah pasal 285 ya, 160. Jangan nanti tiba-tiba ada bunyi, saya nggak tahu Pak ada aturannya, saya nggak tahu gitu. Iya, masa sih nggak tahu? Masyarakat kalau sampai nggak tahu ya berarti nggak pernah ketemu Pak Eko ya. Masyarakat Indonesia itu dianggap tahu dengan hukum. Jadi tuh semua yang tinggal sebagai warga negara Indonesia itu adalah masyarakat yang dianggap tahu tentang hukum. Jadi aturannya tetap akan berjalan kepada siapapun. Tetap akan ada aturan seperti itu ya. Jadi itu lagi kenyamanan. Tadi kan kenyamanan tentang laju motornya, kemudian kelengkapan berkendara dan juga suara knalpotnya. Plus nanti saya mau bahas dikit soal lampu. Ini ada yang doyan banget nih, lampu sen itu kan adalah kuning ya. Kenapa diganti merah sama putih gitu? Tuh ada juga tuh Pak. Tapi kita itu juga agak nggak jarang, diam. ya, Jadi kalau setiap anggota kita khususnya untuk unit patroli, pada saat dia melaksanakan patroli rutin, baik itu pagi, sore, dan malam hari, kalau ketemu seperti itu akan kita hentikan. Pokoknya tidak sesuai standar langsung ditegur Pak kita ya. sampaikan edukasinya bahwa kelengkapan kendaraan bermotor semuanya diatur oleh undang-undang, dan kalau menyalahi daripada aturan itu tentu ada sanksinya, seperti penggunaan strobo ya kan, iya, betul silau banget, dan Pak. sebagainya. Dari kami sendiri kan juga berupaya bahwa lampu-lampu yang itu ada undang-undangnya juga, seperti misalnya strobo yang warna biru, merah, terus sama kuning itu ada aturannya, tidak asal pakai aja, apalagi mobil-mobil pribadi itu sangat menyalahi aturan sekali. Jadi semuanya sudah ada aturannya, sudah ada undang-undangnya. Jadi hati-hati jika mengambil keputusan untuk mau memasang sesuatu di kendaraannya. Ya, takutnya melanggar undang-undangnya. Modifikasi boleh, tapi tidak menyebabkan menyalahi aturan dan juga merugikan orang lain. Jangan merugikan diri Begini sendiri Mas Caca, Mbak. Ya. Sebelum produk itu keluar dipasarkan, pasti ada berdasarkan tes dan uji layak pakai, tentang bentuk, warna, kekuatan,
semua sudah dipikirkan ahlinya, Mas. Yang jadi salah sudah sampai konsumen dari Mas. Betul. Iya, Konsumennya punya rasa dan ya, punya kepingin rasa, punya mungkin selera yang berbeda. Iya. Lampunya wah putih ganti pink siapa tahu kan. Sen yang kuning Iya, iya. fungsinya ini ganti hijau. Padahal kalau suatu pabrikan lolos tes sampai ke masyarakat itu pasti berdasarkan sudah sesuai dengan spek. Sudah ada alasannya Kreativitas kenapa ya. kita terlalu tinggi ya. Sampai Terlalu batas kreatif itu, ya. Mas, ya Terlalu tanpa batas ini terlalu jor-joran ya. Iya, Mbak, Nah, iya. itu tadi tentang itu mau saya bahas lagi sen kiri belok ke kanan. Nah, Ini terjadi secara sadar apa emang gimmick lapangan Sering nih, nggak Pak ketemu kayak gitu Sering, Pak di sering. jalan Pak? Gimana nih Pak? sering. Ya. Alasannya Jadi, apa, Pak? Faktor gini ya biasanya, faktor lupa. Lupa. Saya udah sen kok, Nah, gitu. lupa, tapi dia belok kiri, tapi sennya ke kanan. Iya. Ya, mohon maaf ya, jadi the power of emak-emak ya, jangan dikaitkan. Enggak, ini hanya bercanda Iya. aja, bukan begitu. Ya, tapi mungkin ya, faktor karena lupa, Iya. resleting itu dia. Tapi serem juga ya Pak. Sering Nih juga bayangkan kita di lampu merah ada dua emak-emak, yang satu sennya ke kiri, yang satu sennya ke kanan. Yang di belakang ketar-ketir dong. Ini mau belok kemana gitu. ya. Makanya harus jaga Itu jarak. banyak faktor alfa atau lupa aja Iya, mungkin iya. kira-kira. Lupa Tidak matiin sengaja. atau Iya, mungkin itu setelah aja. belok lupa matiin. Tidak sengaja loh Mas itu loh. Iya. Tidak sengaja. Soalnya itu kalau Tidak sengaja tapi berulang kali lah. Iya, iya. Ini saya mau nanya juga nih, Iya, iya, ada juga ada beberapa teman-teman pengendara kita yang pakai kendaraan khususnya roda 4. Iya. Kenapa setiap kali lurus di lampu merah, simak 4 gitu lampu merah, kenapa harus pakai hazard? Ini ada nih, apakah dia kurang memahami Begini penggunaan Mas, hazard kita atau? luruskan ya manfaat hazard Iya. sebetulnya. Iya, Hazard ini sebetulnya darurat Mas. betul. Ya, kondisi tertentu, keadaan kita, misal darurat, menepi pinggir jalan, ada kerusakan trouble, itulah gunanya hazard. Oke. Memberikan isyarat bahwa kendaraan kita diam di situ, mengalami suatu kendala masalah. Setelah hazard, kemudian ada rambu segitiga, diletakkan jauh paling nggak 50 meter, Iya, bahwa iya. kita pecah ban, rusak, atau apa. Oh 50 meter. Jadi lurus 50 bukan saya meter dari lurus. dari- Jadi hazard itu Mas ya. Kita jelaskan. Jadi penggunaan untuk suatu darurat. Kita Untuk mau keadaan menepi, darurat ya. ya misalnya malam-malam Mbak Iya, ya. iya. Kita gunakan lampu hazard itu sebetulnya ya. Oke. Keadaan darurat memang kita emergency, pecah ban, mesin trouble rusak, gunakan lampu hazard itu tak. Mobil Jadi dari berasap, jauh ya. kita kelihatan Iya. kendaraan melintas, oh ada masalah di sini. Jadi kalau Jadi di gelap belakang ya juga ada bisa oh mengurangi. mobil rusak jadi bisa mengurangi kecepatan, hati-hati wah di depan Berarti ada kalau rusak. dari lampu merah di perempatan nggak perlu pakai itu Pak ya? lurus aja kan ada lampu belok lampu kiri merah kanan ya. itu belok kiri kanan kalau lurus nggak ada lurus belok. aja. Nah, Kenapa banyak yang pakai Pak? Sedih banget saya. Emang iya, Saya, iya. menurutmu kita nggak tahu dia tuh kan kita kalau lurus ngeliatnya lampunya Kita kiri kan nih. takut ya, Taunya apa- kanannya hidup juga. Apa dia mau darurat gitu Iya. ya? Ternyata nggak cuma mau lurus aja. Nih gitu. sekali lagi diingetin buat teman-teman yang pakai kendaraan roda 4 nih jangan pakai hazard di lampu merah. Jangan Banyak bikin banget. orang salah paham ya. Iya. Oke. Dan ini juga nih yang kemarin saya lihat juga ini tentang sepeda listrik Pak. nah Iya. Sekarang kan sepeda listrik juga dipakai sama anak-anak di bawah umur, anak SD, SMP itu udah boleh pakai. Di jalan raya nih agak ngeri ya. Maksudnya Nggak ada bunyinya. secara psikis kan mereka belum siap untuk ada di jalan betul. seramai itu. Agak Itu- goib ini kendaraan Iya. itu Gimana muncul Pak gitu. Bapak sudah pernah menemukan di jalan wah, anak-anak? banyak sekali Banyak. Dan Iya. kita pun sudah Edukasi berupaya, sudah. Iya, edukasi iya. sudah kita Boleh sampai. atau enggak sebenarnya Pak? Sebenarnya kalau kendaraan sepeda listrik itu digunakan pada tempat-tempat tertentu yang memang komplek sudah aja. ditentukan ya. Kalau memang di jalan itu ada jalur yang memang khusus untuk sepeda. Oh. Nah, kalau itu mesti di tempat-tempat wisata ya, kemudian di tempat-tempat kayak komplek perumahan dan sebagainya. Tapi kalau di jalan raya memang tidak diperbolehkan. Kalaupun istilahnya dipakai anak-anak, itu pun yang harus sudah berumur 12 tahun ke 12 atas tahun. dan didampingi oleh orang tua. dan kecepatan tidak boleh melebihi 20 km per jam. Itu sudah kita sampaikan, bahkan mungkin dari Pak atau Mas Eko ini sendiri sering ke sekolah-sekolah khususnya di SD maupun SMP melaksanakan MOU pada pihak sekolah bahwa anak-anak didiknya Tidak tidak ada yang berangkat sekolah menggunakan sepeda listrik. Oke. Disuruh mandiri mungkin Pak sama orang tuanya. Jadi kalau ada sepeda listrik berangkat sendirilah ke sekolah gitu Mempermudah ya. tugas orang tua. Tapi kan agak ngeri juga di jalan, maksudnya mereka tidak masih belum mengerti. Tapi tetap tentang- kita tegur, tetap kita ini kan. Tapi Bahkan jadi- ada orang tua, orang dewasa menyalahgunakan juga bahwa sepeda listrik ini bisa dipakai ke pasar nanti membawa beban yang Berat. dapat mengganggu Stabilitas stabilitas pada saat mengemudi, ada juga tetap kita tegur. Oke. Jadi sebaiknya
tidak dulu Pak ya untuk memakai sepeda listrik untuk berangkat dari rumah ke sekolah gitu untuk jarak yang jauh di jalan itu jangan dulu. Tidak ya. Kalau untuk bapaknya ngantar anaknya, Oke. Kalau anaknya bawa sendiri mungkin jangan dulu ya. Iya, karena atau kalau jalan bapaknya ramai. ngantar tetangganya gitu. Boleh. Oh, beda ya? Kalau nggak apa-apa. Oh, siapa tahu istri tetangganya mau diantar gitu. Oh, nggak boleh Karena juga. di Kota Palangkaraya ini kita sudah mengikuti kemajuan teknologi juga seperti nanti untuk penindakan pelanggaran lalu lintas kita sudah menggunakan beberapa monitor, beberapa kamera yang sudah terpasang di wilayah hukum Polresta Palangkaraya ini seperti ada kamera etle yang bisa mengcapture pelanggaran-pelanggaran tertentu yang pada melintas di situ, terus kemudian ada kamera monitoring bisa memonitoring situasi arus lintas di sekitarnya dan kemudian ada kamera analitik mengetahui berapa yang keluar masuk ke Kota Palangkaraya. Kita cukup canggih di sini. Jadi kami imbau kepada warga masyarakat seperti apa yang disampaikan oleh Mas Eko tadi bahwa keselamatan adalah suatu kebutuhan untuk kita sendiri supaya kita selamat, bukan kebutuhan kita karena takut dengan petugas lalu lintas. Ya, itu aja. Iya. Oke. Jadi itu tadi pembahasan tentang sepeda listrik juga. Terakhir Bapak mungkin dari Lantas Polresta Palangkaraya ada yang ingin disampaikan kepada para pemirsa TVRI Kalimantan Tengah? Ya, pada kesempatan ini Mbak Irina ya, Mas Acan. Ya, jadilah pelopor berkeselamatan di jalan Mas ya. Iya. Ya, kemudian bijaklah sebagai pengendara ya. Jadi kita pengendara tidak sendiri ya, ada pengguna jalan yang lain. Kemudian untuk menjadi keren ya, tidak harus merugikan orang lain. Boleh keren silahkan, tapi tidak merugikan orang lain. Silahkan, bijak berkendara, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Demikian. Gitu ya, jadi adik-adik teman-teman semua tolong egoisnya diturunkan dulu, kita pakai jalan sama-sama biar kita sama-sama selamat ya. Ada orang lain yang hati-hati dalam berkendara, ada baiknya juga kita hati-hati agar kita tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Saya boleh menambahkan sedikit? Boleh, Pak Pak Eko silakan. Mari. Kami dari unit penegakan hukum ya, kita tentunya sangat menginginkan sekali bahwa angka kecelakaan di Kota Palangkaraya ini tidak terus-menerus meningkat, tapi ada penekanan. Kami imbau kepada warga Kota Palangkaraya yang saat ini cuaca kita lagi ekstrim, pada saat berkendara tetap safety dipakai. Ya, pada saat hujan kalau yang berkendara ya gunakan mantel. Kalau memang tidak perlu terus beristirahat, cari tempat yang aman, kemudian setelah reda baru jalan. Kemudian masalah cuaca juga pada saat melintas di jalan raya juga waspada ya dengan pohon-pohon yang ada di pinggir jalan, barangkali kurang waspada atau tumbang dan sebagainya. Kalau kami sarankan kalau memang situasinya tidak memungkinkan untuk berkendara lebih baik beristirahat. Di rumah aja ya. Maksudnya di jalan cari tempat yang aman. Oh iya, berteduh dulu atau apa berteduh gitu dulu, ya. tempat yang aman dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Seperti itu. Kadang kita ekstrim malah kita ngebut ya, Pak. Nah, kadang-kadang banyak. Itu dia lagi curhat, dia lagi mengakui. Apa saya lagi curhat? Tantangan katanya, mau coba tantangan saya. Baik, sudah Ada lagi Pak Eko? Ada lagi Cukup Oke. itu. Sudah 1 jam kita berbicara tentang keselamatan berkemudi bersama bapak-bapak dari Lantas Polresta Palangkaraya. Terima kasih kepada Bapak Ibtu Eko Nurmanto. Terima kasih. Terima kasih juga Bapak Eko Hermawan sudah hadir berbagi informasi dan kembali mengingatkan untuk kita semua masyarakat di Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah juga. Semoga apa yang disampaikan tadi membuat kita jadi lebih menyadari bahwa berkendara ini bukan tentang kita bisa-bisaan ya, Rin, ya. Kita mampu-mampuan, tapi lebih kepada kita juga bersama-sama dengan pengendara lainnya untuk tetap menikmati menggunakan jalan, tapi kita tetap sadar atas kebutuhan masing-masing. Oke. Semoga obrolan kami hari ini bisa memberikan sebuah inspirasi Mengingatkan sosialisasi kembali lagi ya, sebuah sosialisasi yang baik untuk orang tua yang ada di rumah untuk mengawasi anak-anaknya dan juga adik-adik untuk lebih tidak egois di jalanan dan juga untuk semuanya biar bisa berhati-hati agar selalu selamat di jalan ya. Dan akhirnya saya Rina Ardila dan juga saya Cacan. Kami pamit undur diri, sampai jumpa lagi di Kopi Hello di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ngopi lagi. Ngobrolin
suasana bersahaja, penat dalam bekerja terobati seketika. Kopi bak sebuah kata dalam berkarya, hilangkan penat yo ngopi, pasti ada solusi. Ngopi helu, ngopi helu, yo ngopi helu, ngopi helu, ngopi helu, yo ngopi